Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahad sore ini saya bertemu dengan 10 pasien. 10 pasien dengan berbagai macam sakit, berbagai macam usia. Ada seorang ibu yang ketika dia itu berangkat untuk jualan kangkung pagi hari jam 7 keserempet mobil sehingga membuat tangannya retak dan motornya rodanya luar biasa, sudah bengkok sana bengkok sini. Yang bisa saya petik hikmah adalah ternyata ketika kita hati-hati sekalipun, kita tetap tidak bisa terhindar dari takdir Allah. Kita hati-hati, kita waspada, ternyata orang lain ceroboh. Seperti ibu tadi. Ibu tadi sudah hati-hati, sudah menjaga diri. Ternyata ada mobil yang ceroboh, yang menyalip begitu saja, terserempet dia. Kemudian sekarang nasibnya tangannya retak. Ya, luar biasa, kita tidak akan pernah tahu bagaimana takdir kita hari ini, hari esok, dan yang akan datang. Tetapi yang harus kita perhatikan, bagaimana respon kita kepada takdir Allah bila itu terjadi kepada kita. Karena kesabaran dan tidak sabarnya kita tidak merubah takdir. Kalau kita sabar, takdirnya terjadi. Kalau tidak sabar, takdirnya terjadi. Pembedanya adalah kalau kita sabar, kita itu mendapat pahala, kita itu imannya kokoh, dan Allah mencintai orang yang bersabar. Tetapi kalau kita marah, kita kecewa, kita putus asa, bisa jadi justru malah kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga pasien yang dia mengalami sakit gula luar biasa, membuat tubuhnya sangat lemah, membuat tubuhnya sangat lemas, gulanya juga cukup tinggi. Betapa saya lihat dia juga masih cukup muda untuk sebagai seorang bapak, dia cukup muda ya. Ternyata kita tahu bahwasanya penyakit itu luar biasa menguji kita masing-masing. Dan saya lihat setiap rumah di sekitar kita, termasuk rumah kita sendiri dan termasuk diri kita sendiri, mempunyai ujian masing-masing, ujian berbeda-beda. Termasuk dalam masalah penyakit, ada yang penyakit gula, ada yang penyakit jantung, ada penyakit ginjal. Tentunya kita tidak mau lah ya tukar-menukar penyakit, tidak mau, karena kita punya ujian masing-masing. Yang saya ambil pelajaran, badan boleh sakit tetapi iman jangan sampai sakit, badan boleh sakit tetapi ketakwaan jangan sampai sakit. Jadi tetap sehat, kita berusaha supaya iman kita tetap sehat, hati kita tetap sehat, kemudian ketakwaan kita juga tetap sehat, akidah kita tetap sehat, akhlak kita tetap sehat. Tentunya ujian sakit tadi kita berusaha untuk mengambil hikmahnya, bahwasanya ya Allah, jadikanlah sakit ini sebagai pembersih dosa, jadikanlah sakit ini sebagai peningkat derajat, jadikanlah sakit ini sebagai latihan diriku untuk menjadi orang yang bersabar. Karena tidak main-mainnya, orang yang bersabar itu dibersamai oleh Allah, orang bersabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah puncak prestasi tertinggi kalau kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridha Allah, disebabkan karena kesabaran kita. Kemudian juga tadi bertemu dengan kawan kami, seorang ustadz yang mengalami cuci darah ginjal, sehingga harus cuci darah rutin, dan kalau mengalami drop luar biasa, dia harus diopnam berkali-kali. Dan itu juga banyak sekali rekan-rekan kita yang juga cuci darah, yang bahkan beberapa kali masuk ICU. Bahkan dia juga sempat putus asa, kenapa aku tidak mati-mati. Itu seorang ibu ya, kalau yang ustaz tadi tidak. Ustaz tadi sangat sabar, sangat tabah.
Dan saya katakan kedudukannya sangat tinggi insya Allah kalau dia tetap bersabar. Bahkan dia akan unggul dibanding ustadz-ustadz yang lainnya. Kenapa? Karena sama-sama pendakwah, sama-sama ustadz, sama-sama ibadah, sama-sama beramal, tetapi dia unggul dalam masalah cobaan, dia unggul dalam masalah ujian, dia unggul dalam masalah bala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia bersabar dengan ujian yang dialami olehnya, itu membuat dirinya akan unggul dibanding ustadz-ustadz lainnya yang tidak memiliki cobaan seberat dia. Dan kita lihat bukan para nabi dan para rasul, mereka mempunyai ibadah yang sangat banyak, mereka juga bertablik, tetapi yang menjadi pembeda adalah mereka ujiannya juga sangat banyak, sehingga membuat derajat mereka unggul di antara manusia-manusia kebanyakan. Jadi tadi juga ada pasien yang masih sangat muda, mengalami sakit jantung, padahal masih muda. Jadi kita tidak tahu, teman-teman sekalian, bagaimana sakit kita, bagaimana penyakit kita, dan kita tidak tahu rezeki kita. Ada yang diberikan rezeki kesehatan, ada yang diberikan rezeki lain dalam bentuk sakit. Yang jelas kita harus tetap menatap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus fokus berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus fokus mencari tujuan kita, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha menempatkan diri kita, lahir batin kita, agar jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita dalam kondisi kita sehat maupun dalam kondisi kita sakit. Mari kita berusaha untuk tetap menempatkan diri kita dalam selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap ujian, cobaan, bala, sakit, penyakit yang Allah berikan, kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah sebagai pelindung, sebagai penolong. Dialah Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.